Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan. Kita kembali memasuki hari baru, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, mari kita datang bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bawa hidup kita menghadap hadirat-Nya. Kita akan awali renungan pagi ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami boleh melewati gelapnya malam dan menjemput terang mentari di pagi ini. Kami percaya itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di sementara kami menikmati kasih-Mu, kami rindu merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah buat kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Rabu 28 Februari 2024, terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga saat ini, rela berkorban demi Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengorbanan merupakan manifestasi dari cinta kasih. Setiap bentuk pengorbanan yang dinyatakan untuk satu kebaikan akan bernilai dan berdampak positif dalam kehidupan. Lihat saja misalnya orang tua dalam tanggung jawabnya membesarkan dan menyekolahkan anaknya, menikmati kebahagiaan yang tak terkira manakala melihat anaknya sukses. Bacaan kita hari ini mengajarkan tentang nilai pengorbanan diri. Yesus Kristus menjelaskan kepada murid-muridnya mengenai konsekuensi menjadi pengikutnya sebagaimana yang Ia katakan. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Perkataan Yesus Kristus ini merupakan satu ketegasan untuk mengingatkan murid-muridnya dalam mengikut Dia. Murid-murid diajarkan untuk menempatkan prioritas yang benar dalam mengikutnya. Bahwa hidup ini bukanlah semata-mata tentang memenuhi keinginan pribadi atau kesenangan diri sendiri, tetapi untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan Allah sebagai fokus utamanya, dan di dalamnya ada pengorbanan. Saudara-saudaraku, orang yang hanya berorientasi pada kenyamanan, hidupnya tak layak bagi Tuhan Allah. Mengikut Yesus Kristus harus betul-betul siap untuk mengorbankan keinginan pribadi dan kenyamanan hidup demi pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Kesediaan berkorban bagi Yesus Kristus dan karena Injilnya tidak akan berakhir sia-sia, karena disitulah hidup seutuhnya dan keselamatan sejati diperoleh. Melalui firman Tuhan hari ini, kita sebagai keluarga Kristen diingatkan untuk mengikut Yesus Kristus dengan penuh kesungguhan. Nilai pengorbanan diri bagi Tuhan Allah sangatlah mulia, dan itu adalah gambaran sejauh mana kita mencintainya. Kita harus menghindarkan diri dari sikap egois
yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kesenangan sendiri. Karena sikap seperti itu tidak sejalan dengan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Kesediaan berkorban kiranya menjadi jiwa kita. Jangan menjadi seperti kebanyakan orang Kristen sekarang ini, menjadi pengikut Yesus Kristus hanya supaya hidupnya diberkati, tapi tidak rela berkorban dan menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama, malahan menjadikan kesempatan-kesempatan pelayanan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Ingatlah, kalau kita masih diperkenankan hidup oleh Tuhan Allah sampai hari ini, itu berarti kita diberi kesempatan untuk mengabdi padanya dengan segenap hidup kita. Tuhan sudah beri segalanya buat kita, sampai dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Terlalu sulitkah bagi kita untuk menyiapkan waktu 15 menit di pagi hari untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Terlalu sulitkah kita menyiapkan waktu 1 atau 2 jam untuk ibadah kolom, ibadah bibrah, ibadah minggu, konven pelsus? Pernahkah kita berpikir berapa harga oksigen yang manusia butuhkan setiap hari? Ada beberapa variasi harganya. Tapi kalau kita menggunakan harga oksigen medis dengan kemurnian 99,5%, harga oksigen per liter Rp25.000. Kalau manusia membutuhkan oksigen setiap hari 550 liter, coba kalikan dengan 25.000. Nilainya 13.750.000 per hari. Kalau kita hitung per minggu, 13.750.000 kali 7 hari, 96.250.000. Kalau kita hitung per bulan, dikalikan 30 hari, nilainya Rp412.500.000. Kalau kita hitung per tahun, dikalikan 365 hari, nilainya 5.018.750.000 per tahun. Sekarang kita sudah umur berapa? Itu baru oksigen. Tuhan berikan secara gratis untuk kita. Terlalu sulitkah bagi kita untuk memberi persembahan persepuluhan melalui persembahan syukur, kontribusi kolom, dan lain sebagainya? Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan pernah merasa rugi untuk memberi hidup, waktu, tenaga, pikiran, uang untuk Tuhan melalui pelayanan, pekabaran Injil. Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dia beri segalanya untuk kita, sampai beri dirinya mati untuk saya dan saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk rela berkorban, beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu berkorban dan beri segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Dan kiranya kami mempersembahkan hidup kami di hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.